siapa Habib. Itu dzurriyyah dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Ali. Banyak saya ngumpulkan hadis-hadis itu yang orang umat Islam harus hormat. Nanggapi sesuatu jangan hanya nafsu, sandarkan hukum Allah. Mongko Habib Rizik itu jelas itu waliullah. Man adhani walian faqad adantu bil harbi. Sapa nglarani wali Allah yang akan menghancurkan. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai video ada seorang oknum kiai yang dimana oknum kiai ini membela mati-matian Habib Ba'alawi dan mengatakan bahwasanya Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini adalah zuriat Nabi SAW. Tentunya ya teman-teman, mereka itu Ba'alawi bukan cucu Nabi SAW. Mereka itu nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, melainkan yaitu cucunya Mang Ubed. Ini saya sering sampaikan teman-teman di channel ini. Namun Bapak Kiai ini kemungkinan tidak mencari tahu atau husnudon bahwasanya Habib ini cucu Nabi, udah itu saja. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman kalau kita biarkan. Jadi kita harus meluruskan perkataan dari kiai tersebut. Dan kiai tersebut itu membawakan hadis sahih. Hadisnya benar teman-teman, tapi pertanyaannya apakah kabib-kabib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Nabi? Nah seperti itu teman-teman, dan ini sudah dibahas oleh Kiai Umayyad Al-Bantani, sudah dibongkar habis-habisan bahwasanya Ba'alawi ini bukan cucu Nabi SAW. Kemungkinan Bapak Kiai ini belum pernah didawiri ataupun dimintai secara paksa oleh Kabib Ba'alawi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Akan diadakannya selawat Habib Syekh di Banyuwangi. Ini saya dapat informasi, bahkan informasi pertama yang memberikan saya dari kelompok Habaib sendiri, kelompok Habaib Banyuwangi. Nomor dua, saya banyak WA dan telepon dari luar kabupaten. Tuh, kiai-kiai, enak si boso, yang bahasa Indonesia gimana Pak Kiai? Habib saya di Banyuwangi kok ditolak, ini ada apa? Itu WA. Juga ada yang masalah apa Pak Kiai Banyuwangi Habib saya kok ditolak. Ini kiai-kiai yang telepon saya dari luar kabupaten. Nah setelah itu saya malah dikirimi videonya penolakan ini. Nah setelah itu saya ambil sikap. Menurut saya masalah penolakan ini, yang nolak ini orang yang goblok, tidak tahu agama. Menurut saya. Sebelum saya menjelaskan dengan luas, yang sampai ke pedoman beberapa hadis, saya pernah umumkan hadis-hadis tentang dzurriyyah Rasulullah SAW. Termasuk kalau sekarang di Indonesia bisa menamakan kaprai Habib. Siapa Habib? Itu dzurriyyah dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Ali. Banyak saya mengumpulkan hadis-hadis itu yang orang umat Islam harus hormat. Antara lain, ini yang apa? Untuk mengembirakan dulu. Rasulullah menyampaikan, asbatukum ala syirat, asadukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Orang di antara kalian yang kuat untuk menguat nang siratal mustaqim besok, yang lurus dan kuat. Wong sing banget merasa cinta kepada ahli bait rupane dzurriyyah dan pada para habaib. Seneng cinta, aman siratal mustaqim. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah menyampaikan bukan kehendak sendiri, hakikat itu wahyu dari Allah. Kalau wahyu pasti benar. Antara lain saya sampaikan. Ini saya ngebang-ngebang seneng nang dzurriyyah. Arbaatun dawe Nabi anak syafi'un. Al mukrim li dzurriyyati. Besok tak tanggung tak syafaati nang dina kiamat besok. Kan dawe Kanjeng Nabi. Siji, wong sing hormat nang keturunanku, nang para habaib. Iki dawuh Kanjeng Nabi.
Nomor loro wal qadilah kawit wong sing nekani kebutuhane dzurriyyah atau para habaib. Nomor 3 wasailahum fi umurim indama tarru ilaih. Wong sing duwe kebutuhan terus saka habaib ana butuh apa gak duwe nulung bantu iku. Nomor 4 wal muhibbu lahum bi qalbihi wa lisanihi. Orang yang menyatakan cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada para habaib, hati dan lisannya merasa cinta. Ini bakal oleh syafaat Rasul. Nah, ini yang berat. Ini saya ngomong tidak hanya nafsu, tapi ini syariat. Diriwayatna saka Abi Sa'id Al-Khudri, dawuh Kanjeng Nabi. Istadda ghadabullah alaman azani fi itrati. Banget bendune Allah. Pol bendune Allah. Nang wong sing nglarakne aku sebab nglarakne keturunanku, sebab nglarakne cara sane nglarakne para habaib-habaib. Banget akan diancam Allah di bendune Allah. Ini kaitan kegiatan Banyuwangi penolakan Habib. Saya melihat video. Satu, hanya alasannya Habib Syekh mengatakan Habib Rizik idolaku, Habib gurunya NU, idolanya ini NU, gurunya. Hanya kata-kata itu kok ditolak, dikatakan bohong. Endi agama, endi syariat, endi hadis, endi ayat sing nglarang wong ngomong kaya ngono. Menanggapi sesuatu jangan hanya nafsu, sandarkan hukum Allah. Mongko Habib Rizik itu jelas itu waliullah. Man adhani walian faqad adantu bil harbi. Sapa nglarani wali Allah yang akan menghancurkan. Ojo gampang-gampang tentang Habib, orang ngerti alasannya. Ngalibak orang ngerti tentang Habib itu loh. Wong bento kok diikuti, kiai-kiai sapa sing arep dijak demo? Akan 1.000, 5.000 demo masyarakat sapa? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama saya minta maaf ya Pak Kiai Sepuh, panjenengan iku keliru. Panjenengan iku ya tidak memiliki data. Jadi Pak Kiai ya, kalau panjenengan itu memiliki data bahwasanya Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana buktinya Pak Kiai? Ya memang hadis-hadis yang dibawakan oleh Pak Kiai ini hadisnya benar. Namun apakah Ba'alawi ini zuriat Nabi? Ini harus perlu pembuktian. Begitu Pak Kiai. Jadi jangan asal Habib Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya Pak Kiai? Pak Kiai kalau tahu ya bahwasanya Habib ini kalau berceramah pasti geleng-geleng kepala Pak Kiai. Ya ada yang bisa menurunkan rantai empas dari langit. Ada juga yang ceramah itu dawir. Ini yang paling parah ya, ada Habib datang ke Mukibin, Mukibinnya ini Kiai, memiliki istri yang ya cukup cantik gitu teman-teman. Habibnya ini meminta istri Kiai tersebut. Wah, kalau Pak Kiai dengar ya masalah ini, waduh Pak Kiai mungkin geleng-geleng kepala sambil tepuk jidat gini ya. Waduh, ternyata saya salah gitu. Ada juga ya Habib yang datang ke rumah Kiai, yang namanya Kiai ini kan yang katanya ya si Habib ini kan zuriat Nabi, ya mesti hormat, punya uang sedikit dikasih. Nah ini si Habib ini diamplopin sama Kiai, langsung dibuka di depan Kiai tersebut. Ya Kiai hanya ngelus dodo ya teman-teman, kan nggak ada sopan santunnya. Nah, amplopnya dikit langsung dibanting di depan Kiai. Astagfirullah. Itu ada kejadian seperti itu teman-teman, dan ada videonya pernah saya tayangkan di channel ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi Pak Kiai tadi menyebutkan bahwasanya yang tidak percaya ataupun yang menolak Habib ini bukan zuriat Nabi SAW ya, ini adalah orang-orang goblok gitu. Berarti yang meneliti nasab seperti Kiai Imad Al-Bantani ini orang goblok dong, ya. Meneliti kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Berarti orang goblok gitu. Nah, maka dari itu ya Pak Kiai ini harus banyak ya mencari tahu, benar enggak ini Habib ini keturunan Nabi.
Jangan asal khusnudon saja. Apalagi Pak Kiai tadi itu mengatakan ya bahwasanya Habib Rizik ini adalah wali Allah. Allahu Akbar. Ini tahu dari mana teman-teman ya? Wali Allah kok seperti itu ucapannya. Wali Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini wali Allah kok malah mencaci maki, omongannya kotor, provokasi, mengadu domba umat. Jadi nggak ada ya teman-teman ya cerminan wali Allah, apalagi karakter yaitu Rasulullah SAW teman-teman. Nah, inilah Pak Kiai yang harus kita luruskan. Jadi jangan menggoblok-goblokkan orang yang tidak percaya Habib gitu. Coba mari kita dengarkan ya teman-teman dari Kiai Imadul Al-Bantani. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, jajah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi semakin jelas ya teman-teman bahwasanya Habib ini bukan cucu Nabi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Dan berdasarkan tingkah lakunya yang nyeleneh, cerita-cerita khurafatnya, kalau ceramah ya teman-teman, itu sudah membuktikan mereka itu bukan cucu Nabi. Bayangkan teman-teman, presiden saja dihina, digoblok-goblokin, polisi digoblok-goblokin, kiai digoblok-goblokin. Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai, 70 ulama. Astagfirullah. Rosak kalau ajaran dipegang mereka ya teman-teman. Seakan-akan ajaran Islam ini milik mereka. Subhanallah. Padahal teman-teman ya, mereka sendiri itu ajarannya itu sangat jauh sekali dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini malah ajarannya seperti itu teman-teman. Gimana ini kok bisa ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, memiliki banyak karomah, keramat. Dan satu halnya lagi ya, minta maaf Pak Kiai harus mencari tahu lagi, jangan sampai Pak Kiai ini membela mati-matian bahwasanya Habib ini adalah keturunan Nabi. Nah, ujung-ujungnya nanti ya seperti itu teman-teman ya. Jadi harus diteliti dulu Pak Kiai ya, jangan langsung seperti itu, apalagi mengangkat Habib Rizik ini adalah waliullah. Waliullah kok mencaci maki, waliullah kok berkata-kata kasar, menghina pemimpin. Jadi waliullah dari mana teman-teman ya? Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.